Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9? Semoga kalian semua hari ini dan seterusnya masih diberikan kesehatan dan terus tetap semangat. Nah, ibu ingatkan sekali lagi terutama untuk kalian kelas 9. Sebentar lagi tidak terasa kalian sudah ingin kelulusan. Nah, yang ibu harapkan kalian terus dijaga semangatnya, terutama kesehatannya juga. Ya, tidak bosan-bosannya semua para guru mengingatkan dalam hal kesehatan dan tentunya semangatnya juga terus dijaga ya. Untuk hari ini ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang harmoni dalam keberagaman. Disimak ya video materi ibu kali ini. Nah, materinya itu untuk kelas 9 yaitu harmoni dalam keberagaman. Nah, kita mengetahui bahwa di Indonesia ini sangat beragam, ada suku bangsa, bahasa, ras, budaya, agama. Makanya Indonesia itu lambangnya itu Garuda Pancasila. Ya, semboyannya itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, yang pertama di sini ada keberagaman dari suku. Kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali suku, ada ribuan bahkan puluhan di Indonesia. Nah, suku itu sendiri adalah golongan manusia yang anggota-anggotanya diidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Nah, contohnya itu contoh dari suku, ada suku Batak, ada suku Sunda, ada Jawa, dan ada Sulawesi. Selanjutnya ada keberagaman ras. Nah, ras itu bisa terlihat sekali, misalnya dari warna kulit, dari mata, dari rambut, itu namanya ras ya. Nah, di sini di Indonesia ini ada 5 macam ras ya. Yang pertama ada Malayan Mongoloid. Nah, warna kulitnya ini di sini sawo matam. Mukanya bulat, matanya besar, tinggi badannya 150 sampai 165. Kemudian ada Melanesoid, warna kulitnya itu hitam, bentuk muka dan matanya bulat dan matanya besar, tinggi badannya 160 sampai 170. Kemudian ada Asiatic Mongoloid ya. Di sini warna kulitnya adalah kuning, muka dan matanya oval dan sipit. Tinggi badannya 155 dan 165 ya. Di sini ada Negroid, warna kulitnya hitam pekat. Bentuk muka dan matanya kotak dan berahang besar. Tinggi badannya itu lebih dari 170. Bentuk matanya itu dalam ya di sini dan rahangnya itu besar, dahinya lebar ya. Warna kulit dari ras yang terakhir itu Kaukasoid, sedikit kuning. Mukanya matanya kecil dan tak berkelopak. Tinggi badannya itu 165 sampai 180. Di sini saya contohkan agar kalian mengetahui nih, oh jadi ini rasnya ini, jadi rasnya ini. Jadi gitu ya. Selanjutnya ada keberagaman agama. Nah, yang pertama ada agama Islam. Kitab sucinya Al-Quran, ibadahnya di masjid. Kemudian ada Kristen Protestan. Kitab sucinya Alkitab, ibadahnya di gereja. Ada agama Kristen Katolik. Kitabnya sama ya, Alkitab, tempat ibadahnya di gereja. Kemudian agama Hindu, kitabnya adalah Weda, tempat ibadahnya itu pura nih ya, seperti di Bali. Nah, agama Buddha, kitab sucinya itu Tripitaka, tempat ibadahnya itu Vihara. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu, kitab sucinya adalah Sisuwuching, tempat ibadahnya itu kelenteng.
seperti ini ya, yang merah-merah ini. Nah, di sini ada keberagaman antar golongan. Golongan itu tingkatan ya, tingkatan. Di sini Ibu contohkan itu ada golongan ekonomi dan golongan kasta di Bali. Kasta itu biasanya di Bali. Nah, ekonomi ini ada 3 golongan. Yang pertama, paling atas itu kelas atas atau kaya. Kemudian ada kelas menengah, yaitu berkecukupan. Kemudian ada golongan kelas bawah, yaitu miskin. Selanjutnya ada golongan kasta ya, biasanya di Bali ada 4 tingkatan. Ada Brahmana yang paling atas, itu biasanya dibawakan oleh agamawan atau priai. Kemudian ada Satria, ada Waisa, dan yang paling bawah itu Sudra. Nah, harmoni dalam keberagaman ras, suku, agama, dan antar golongan ini jangan menjadikan perbedaan sebagai alat untuk memperpecah. Sesuai dengan simbol bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Warga Indonesia itu wajib melestarikan persatuan dan kesatuan. Nah, harmoni itu sendiri artinya rukun dan hormat antar anggota masyarakat. Jadi, keberagaman ini justru harus menciptakan persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, harmoni keberagaman yang pertama itu ada dari sosial budaya. Sosial terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan solidaritas, yakni kekompakan atau kesetiakawanan. Nah, kata solidaritas ini menggambarkan keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang berdasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama. Jadi sosial itu lebih ke arah lingkungan ya, pertemanan seperti itu. Kemudian ada harmoni keberagaman ekonomi. Nah, makna harmoni dalam keberagaman ekonomi ini adalah upaya yang melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat. Jadi ekonomi itu keberagamannya menyetarakan dengan yang lain ya, fasilitas yang dari pemerintah. Selanjutnya ada harmoni keberagaman gender. Gender itu artinya adalah ada laki-laki ada perempuan ya, berarti lawan jenis gitu ya. Dengan adanya kesetaraan gender ini berarti hak wanita akan terpenuhi sama halnya dengan pria. Nah, di mana wanita itu berhak mendapatkan perlakuan yang adil di semua bidang dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya contohkan itu pahlawan perempuan ya, pelopor. Nah, di sini ada Marta Christina, ada Dewi Sartika, ada Cut Nyak-Din dan Kartini. Nah, di sini mungkin kalian pernah ingat dulu Kartini itu memperjuangkan hak wanita. Ya, dia sempat menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Selanjutnya ada permasalahan dalam keberagaman. Nah, dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masalah yang timbul dari keberagaman itu 1. Timbulnya pertentangan antar budaya. 2. Kecemburuan sosial, sentimen kedaerahan. 3. Perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Di sini saya contohkan agar kalian mengetahui ya. Ini ada demo, kerusuhan, itu permasalahan yang timbul dalam keberagaman. Faktornya ada kefanatikan agama secara berlebihan, memandang kelompok suku bangsa, ras atau etnis merasa paling benar sendiri.
Selanjutnya ada contoh sikap yang mengancam keberagaman. Nah, selanjutnya di sini ada contoh sikap yang mengancam keberagaman itu sendiri. Yang pertama ada etnosentrisme, adalah sikap menilai unsur kebudayaan lain menggunakan kebudayaan sendiri. Misalnya di sini Ibu contohkan, suku kalian apa, suku yang lain apa. Nah, masing-masing mereka menganggap kebudayaan mereka itu yang paling hebat. Ya. Nah, selanjutnya ada primordialisme, yaitu pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Di sini saya contohkan misalnya suku apa dengan suku apa. Nah, dia menganggap sukunya dia ini selalu rata-rata berpendidikan tinggi nih dibanding suku yang lain. Seperti itu. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari keberagaman itu sendiri. Nah, positif itu ada menjadi identitas bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Ketiga, mempererat persaudaraan. Keempat, menjadi aset wisata yang menambah pendapatan negara dan dapat menciptakan lapangan kerja. Kemudian, menjadi ikon pariwisata dan menarik wisatawan berkunjung ke Indonesia. Selanjutnya, dapat menjadikan sumber pengetahuan. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai media hiburan yang mendidik. Nah, selain itu, dampak negatifnya, yang pertama ada perpecahan, seperti yang tadi saya sudah lihatkan gambar ada kerusuhan. Yang kedua, ada kerugian harta benda. Yang ketiga, hancurnya nilai dan norma. Dan yang keempat, yang terakhir itu perubahan kepribadian. Di sini ada upaya penyelesaian konflik dalam keberagaman. Tadi kan ada contoh permasalahannya, ada dampak positif dan negatifnya. Dan yang ini yang terakhir ada upayanya tentunya dari penyelesaian konflik tersebut. Yang pertama ada preventif, yaitu upaya pencegahan masalah sebelum terjadinya masalah tersebut. Nah, melalui contohnya ada toleransi, ada tenggang rasa, dan dengan cara membangun rasa kepercayaan dan kesatuan. Nah, kemudian ada represif, yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya masalah. Tujuannya adalah memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi masalah. Contohnya adalah pembubaran paksa dan penangkapan. Selanjutnya yang terakhir ada kuratif, yaitu tindak lanjut dalam masalah yang sedang berlangsung. Tujuannya menanggulangi dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh masalah tersebut. Contohnya mentoring korban kerusuhan, perdamaian dengan akta integritas, dan arbitrasi atau lain-lain. Jadi ada 3 upaya pencegahan. Preventif itu sebelum, represif sesudah, kuratif itu setelah terjadi dengan cara ada mentoring, ya, ada perdamaian, ada arbitrasi. Di sini ada tugas untuk kelas 9, yaitu membuat tabel seperti ini di buku tulis. Misalnya di sini ada suku, ras, pakaian, rumah, alat, bahasa, upacara, kesenian. Jadi saya contohkan misalnya kalian mengambil suku Jawa, namanya suku bangsa ini Jawa. Rasnya itu tadi kan ada Mongoloid, ada Negroid. Nah, kalian dimasukkan nih Jawa ini termasuk ras apa? Nah, kemudian pakaian adat Jawa itu apa namanya? Rumah tradisionalnya itu apa? Alat musik Jawa itu apa aja, bahasa daerahnya itu namanya apa, upacara dan kesenian ini juga seperti itu. Jadi sini saya minimalkan kalian buat 3 contoh suku, berarti 3 tabel. Ya, jadi tabel ini dibuat 3 ya.
Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.